Tahlilan, pasti udah nggak asing lagi kan? Sebuah tradisi kumpul-kumpul buat mendoakan keluarga atau kerabat yang udah berpulang. Tapi, sadar nggak sih, di balik tradisi yang kelihatannya adem ayem ini, sebetulnya ada perdebatan keagamaan yang panas dan udah berlangsung ratusan tahun. Jadi, gimana nih statusnya tahlilan? Apakah ini murni sebuah cara untuk menghibur keluarga yang berduka dan sesuai ajaran? Atau jangan-jangan ini praktek yang bermasalah? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng argumen dari kedua kubu. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari sisi yang kontra. Ada argumen kuat yang bilang kalau tahlilan, dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, itu sebetulnya terlarang dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu. Yang dimaksud tahlilan di sini, itu adalah acara kumpul-kumpul di rumah duka ya, di mana orang-orang datang mendoakan, dan biasanya pihak keluarga yang berduka menyediakan makanan. Coba deh lihat kutipan ini. Tegas banget kan? Ini bukan pendapat sembarangan loh. Ini datang langsung dari Imam Syafi'i, salah satu ulama fikih terbesar. Beliau secara spesifik bilang kalau kumpul-kumpul sambil menyiapkan makanan di rumah duka, itu terlarang. Dan ternyata, pandangan ini bukan cuma dari Imam Syafi'i seorang. Banyak ulama dan lembaga-lembaga penting yang sepakat, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i yang banyak dianut di negara kita. Ada fatwa dari ulama besar Zaini Dahlan, bahkan Muktamar Awal NU dan fatwa MUI Tasikmalaya pun pernah sampai ke kesimpulan yang sama. Jadi, ini nih inti masalahnya. Yang dipermasalahkan itu bukan doa-doanya, tapi bentuk acaranya. Menggabungkan antara kumpul-kumpul, doa bersama, plus makan-makan jadi satu paket ritual khusus setelah kematian, nah inilah yang dianggap sebagai inovasi atau bid'ah yang nggak pernah dicontohkan di zaman Nabi. Sampai sini kelihatannya argumen yang menentang ini kuat banget ya. Tapi coba deh kita lihat dari sisi lain. Daripada kita melihat tahlilan sebagai satu paket acara yang utuh, gimana kalau kita coba pretelin satu-satu isinya? Sekarang, ayo kita bedah prakteknya. Kita akan urai tahlilan menjadi bagian-bagian terkecilnya buat melihat lebih jelas lagi. Kalau kita perhatikan, pada dasarnya tahlilan itu kan isinya cuma 3 kegiatan utama ini kan. Pertama ada zikir dan puji-pujian, khususnya kalimat tahlil la ilaha illallah. Kedua ada sedekah, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk makanan. Dan ketiga ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, setelah kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil, pertanyaannya sekarang, apakah masing-masing komponen ini kalau berdiri sendiri punya dasar dalilnya? Yuk kita cari tahu. Dan disinilah bagian yang paling menarik, bahkan mungkin mengejutkan. Sering banget nama ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dipakai untuk menentang praktek-praktek semacam ini. Tapi, kalau kita cek langsung ke karya beliau, kita justru nemuin hal yang sebaliknya. Ini dia buktinya, langsung dari kitab Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah justru dengan sangat jelas bilang kalau pahala tahlil yang kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal itu sampai dan bermanfaat buat mereka. Gimana? Ini kan poin yang penting banget. Komponen pertama tahlilan ternyata didukung oleh ulama yang seringkali dianggap ada di kubu seberang. Oke, komponen pertama, tahlil kayaknya aman. Sekarang, gimana dengan komponen kedua? Yaitu sedekah atas nama almarhum, khususnya dalam bentuk makanan. Nah, kalau soal ini, dalilnya lebih gampang lagi. Ada sebuah riwayat sahih di mana seorang sahabat bertanya ke Nabi, apakah sedekah untuk ibu saya yang sudah wafat pahalanya sampai? Dan Nabi dengan tegas menjawab, ya, sampai. Bahkan Nabi pernah bilang, sedekah terbaik itu memberi air minum. Nah, logikanya kan sederhana. Kalau ngasih air minum aja, yang begitu simpel, pahalanya bisa sampai. Apalagi memberi makanan kan? Oke, tinggal yang terakhir nih. Gimana soal membaca Al-Quran untuk almarhum? Apa bacaan kita ini bisa memberi manfaat buat mereka yang sudah di alam lain? Di sini, para ulama klasik pakai metode analogi atau kiasan yang cerdas banget. Ada hadis di mana Nabi pernah menancapkan pelepah kurma basah di atas kuburan. Lalu beliau bilang semoga tasbih dari pelepah kurma itu bisa meringankan siksa si penghuni kubur. Imam Nawawi lalu mengambil kesimpulan, loh kalau tasbih dari sebatang tumbuhan aja bisa bermanfaat, masa iya bacaan Al-Quran yang mulia dari mulut orang beriman nggak bisa? Masuk akal banget kan? Dan bukan cuma analogi loh, ada juga contoh langsung dari praktiknya para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar, putranya Sayyiduna Umar bin Khattab, itu secara khusus berwasiat supaya nanti kalau beliau wafat, di atas kuburnya dibacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah. Ini jadi bukti sejarah yang sangat kuat. Nah, kita udah lihat argumen dari dua sisi. Kelihatan kan, kalau masalah ini tuh nggak sesederhana hitam dan putih. Coba kita rangkum sekali lagi biar jelas.
Jadi akar perdebatannya itu sebetulnya ada di cara pandang. Perspektif pertama melihat tahlilan sebagai satu paket ritual baru, dan karena paket ini nggak ada di zaman Nabi, maka dinilai sebagai bid'ah. Di sisi lain, perspektif kedua nggak melihatnya sebagai paket, tapi sebagai kumpulan dari 3 amalan terpisah, zikir, sedekah, dan baca Quran. Dan karena ketiga amalan ini masing-masing punya dalilnya, maka kumpulannya pun jadi boleh. Jadi kesimpulannya sangat tergantung dari kacamata mana yang kita pakai. Pada akhirnya, perdebatan ini tuh lebih besar dari sekedar boleh atau tidaknya tahlilan. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara tradisi masyarakat yang sudah mengakar dengan pemahaman kita terhadap teks-teks suci. Ketika tradisi dan teks bertemu, siapa yang berhak memutuskan? Sebuah pertanyaan yang sepertinya perlu kita semua renungkan.